Mau bikin gambar buah kayak gini gampang banget, yuk ikutin tutorialnya. Pertama-tama kita buat dulu sketsanya ya. Sketsa itu pakai tipis-tipis saja ya teman-teman, pakai garis tipis-tipis, pensilnya penekanannya dikurangi aja. Kemudian ketika bikin sketsa kita harus tentukan bentuk gambar secara keseluruhan, jadi posisi-posisinya, ukurannya. Jadi ya sketsa dibuat seperti itu. Pembuatan sketsa tidak harus persis seperti aslinya ya, cukup letakkan posisinya aja, kita tahu posisinya di mana, kemudian bentuk gambaran besarnya seperti apa, karena kadang-kadang antara sketsa dengan bentuk aslinya terkadang agak sedikit berbeda ya, meskipun kemelencengannya tidak terlalu besar. Jadi kita gunakan sketsa untuk menentukan letak posisi buahnya dan menentukan bentuk buahnya seperti apa. Oke, setelah sketsa selesai, lanjut kita tebalkan sketsanya ya, sambil dibenahi bagian-bagian sketsa yang mungkin kurang cocok ya, dengan pensil penekanan yang agak lebih besar, agak lebih tinggi penekanannya ya. Kita tebalin sketsanya. Untuk menebalkan sketsa kita perlu sekalian membenahi bentuk-bentuk sketsa. Ada bagian-bagian sketsa yang bertumpuk, kita harus gunakan mana yang ditaruh di tumpukan atas, mana yang ditaruh di tumpukan bagian bawah. Jadi pada proses ini kita perlu membuat sketsa yang tadinya kurang benar, atau tadinya mungkin cuma bentuknya saja yang kurang melenceng, atau mungkin kurang lingkar ya. Ini kita benahi pada saat proses penebalan. Oke, lanjut. Yang proses selanjutnya adalah proses ketiga, adalah memberikan arsiran pada bagian kiri dan bawah. Jadi untuk arsiran bagian kiri kita arsir dengan cara dihaluskan menggunakan kuas ya. Kuas kita haluskan menggunakan serbuk dari karbon atau serbuk dari pensil. Lanjut kita tebelin bagian-bagian tertentu ya, karena serbuk dari pensil ini sifatnya halus ya, halus dan kurang tebal. Jadi ada beberapa bagian tertentu, contoh pojokan-pojokan atau daerah-daerah yang sempit, daerah-daerah tersembunyi yang perlu ditebalin pakai pensil, kita perlu tebalkan ya. Jadi serbuk tadi kita gunakan untuk menghaluskan bagian-bagian area-area tertentu yang memang membutuhkan arsiran halus dan arsiran yang enggak terlalu pekat ya, sekaligus untuk meratakan bagian-bagian tertentu yang memang dibutuhkan bagian-bagian yang halus ya, jadi tidak perlu pekat, kita lakukan secara merata. Kemudian kita bentuk lingkaran yang selanjutnya adalah kita bikin gambar apel. Kita tebelin dulu bagian-bagiannya, kita pertegas garis-garisnya ya, kita tentukan mana yang apelnya letaknya di depan, mana yang apelnya letaknya di belakang. Kemudian di antara buah-buahan apel dan anggur kita kasih bayangan, kita tebelin bagian-bagian pembatasnya ya, kita pertegas. Kemudian kita arsir bagian sebelah kiri dan sebelah bawah. Kita arsir, kemudian kita haluskan dengan menggunakan kuas tadi ya, kita haluskan sampai halusnya merata, gradasinya tidak kelihatan ya, jadi gradasinya halus. Semakin halus gradasinya, hasilnya semakin bagus. Setelah itu untuk memberikan efek supaya seperti apel, tinggal tengahnya dikasih hitam-hitam saja, tengahnya dikasih warna hitam-hitam saja, lalu di blending dengan arah atas. Jadi yang bawah itu hitam, yang semakin ke atas blendingnya semakin pudar ya. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, kita bikin gambar apel di bagian belakangnya, sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita warnain sebelah bagian bawah dan bagian sampingnya. Langkah yang sama kita taruh di bagian kiri, yaitu bagian buah mangga. Kemudian kita kasih arsiran bagian bawahnya hitam, kemudian bagian sampingnya juga hitam.
dan semakin ke atas semakin berkurang warnanya. Nah ya, jadi bagian samping kanan dan samping kiri dan samping bawah. Lanjut, habis itu kita haluskan atau kita blending dengan cara kita gosok dengan kuas, boleh dengan tisu atau dengan tangan ya. Lebih bagus dengan kuas, yang kuasnya rapet ya. Lanjut kita gosok sesuai dengan petunjuk yang sebelumnya. Jadi dibuat agak lebih hitam ya warnanya ya. Termasuk untuk apelnya juga dibuat warnanya agak pekat ya, untuk bagian bayangan-bayangan bawahnya supaya terlihat agak muncul 3 dimensinya. Ingat teman-teman, semakin halus blendingnya maka hasilnya juga semakin bagus ya. Sama seperti apel sebelumnya, kita kasih warna hitam pada bagian pojoknya ya, puncaknya, karena ini menandakan apelnya. Lanjut, bagian selanjutnya adalah kita bikin blending atau kita arsir dengan kuas sebelah kiri untuk nampannya. Untuk nampannya kita bikin blendingan ya. Lalu supaya teman-teman hasilnya maksimal, kita gunakan kuas yang kecil ya, karena kuas yang besar nanti hasilnya terlalu tipis. Untuk warna-warna yang hitamnya pekat, kuasnya usahakan yang kecil, kemudian serabutnya yang tebal ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, bagian sebelah kiri kita bikin lebih pekat daripada sebelah kanan ya. Untuk yang bagian tengah-tengah kita biarkan aja, tidak usah kita warnai atau kita shadow, kasih bayangan ya. Yang kita kasih bayangan adalah yang bagian sebelah kiri tapi kepekatannya lebih besar, kemudian bagian sebelah kanan. Lanjut teman-teman, kita kasih warna hitam pada bagian pojokan untuk menunjukkan bagian itu adalah dalam ya. Lalu jangan lupa teman-teman, dalam mengarsir usahakan blendingannya halus ya. Jadi perubahan warna dari pekat ke terang itu tidak ada bedanya atau halus bang ya. Kemudian bagian bawah teman-teman silakan dikasih kepekatan lebih tebal ya, karena ini adalah lokasinya bayangan dari nampannya ya, bayangan dari piringnya. Jadi semakin menjauhi piring maka bayangannya semakin pudar. Jadi buat seperti itu teman-teman. Lanjut kita shadow atau kita blending supaya hasilnya halus ya. Kita blending pelan-pelan, bagian tepi-tepinya kita sebar warnanya, bagian bawahnya kita bikin pekat ya, kita blending terus. Sebenarnya teman-teman, pada proses ini kita sudah dianggap selesai ya. Kita sudah dianggap selesai, tapi seandainya teman-teman mau bikin tambahan lagi silakan ya. Kebetulan ini kita akan bikin ada kain-kain di sini ya. Kita kasih garis-garis yang tidak teratur. Kita kasih ya, kain-kainnya ini rencana kita buat kainnya menutupi meja ya. Jadi untuk bagian bawahnya kita kasih warna lebih pekat. Warnanya lebih pekat dan warnanya kita buat tekanannya lebih tinggi. Kemudian teman-teman, setelah warnanya lebih pekat, baru kita haluskan ya, kita haluskan untuk memberikan efek bayangan pada bawahnya kain ya. Kita haluskan sama seperti menghaluskan ini tadi piring ya, piring yang ada di atasnya meja tadi. Kita bikin blendingannya sehalus mungkin. Mungkin untuk pertama kali yang kita nyoba ya, untuk hasil blendingannya kurang halus mungkin ya untuk pertama kali. Tapi teman-teman, ketika kita latihan terus-menerus maka hasilnya akan semakin maksimal. Jadi ya, di bawahnya ini kita kasih arsiran-arsiran sedikit untuk memberikan efek gelombang, efek lekukan pada kain ya. Jadi kita bikin beberapa warna hitam-hitam ya, kita kasih sedikit warna gelap pada bagian-bagian tertentu supaya memberikan efek lekukan pada kain yang kita buat ya, sehingga muncul kainnya itu seakan-akan berlekuk-lekuk ya kelihatannya. Oke, jadi seperti ini. Pada dasarnya teman-teman sampai seperti ini aja sudah dianggap sudah bagus ya. Oke teman-teman, silakan dikreasikan sendiri lekukan-lekukannya. Tidak harus mirip seperti ini ya.
Jadi dilakukan sendiri sesuai dengan feeling teman-teman. Semakin sering latihan, feelingnya semakin kuat nanti ya. Dimana yang lakukannya ada, dimana yang tidak ada lakukannya. Langkah terakhir adalah pemberian warna tip X pada bagian-bagian tertentu agar terlihat berkilau. Semoga ilmu ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.